Piala Dunia seharusnya tidak pernah ada. Turnamen maha besar di muka bumi yang ditonton miliaran manusia ini pernah dianggap sebagai ide yang mustahil. Negara-negara besar menolak ikut, biayanya terlalu mahal, dan perjalanan menuju lokasi turnamen membutuhkan waktu berminggu-minggu. Kemudian hanya beberapa tahun setelah lahir, Perang Dunia hampir menghapus semuanya. Lalu bagaimana sesuatu yang berkali-kali berada di ambang kegagalan bisa berubah menjadi ajang olahraga terbesar di muka bumi? Untuk memahami kenapa Piala Dunia bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa, kita perlu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Sepak bola pada saat itu sedang dalam masa pertumbuhannya. Olahraga ini menyebar dari Inggris ke seluruh penjuru Eropa, lalu merambah ke Amerika Latin dan berbagai belahan dunia lain dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Liga-liga lokal mulai bermunculan dan klub-klub baru terus terbentuk. Perlahan, sepak bola bukan lagi sekadar permainan. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Di tengah pesatnya perkembangan olahraga ini, pada tahun 1904, Federation Internationale de Football Association atau biasa kita kenal sebagai FIFA hadir. Sebuah organisasi yang lahir dari kebutuhan untuk mengatur sepak bola di level internasional. Tapi jangan bayangkan FIFA saat itu seperti FIFA sekarang. FIFA di masa awal berdiri merupakan organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dan pengaruh yang masih minim. Saat itu satu-satunya panggung internasional yang benar-benar diakui untuk sepak bola adalah Olimpiade. Pagelaran yang menjadi tempat di mana negara-negara bisa saling berhadapan dalam sepak bola. Seiring berjalannya waktu, penikmat sepak bola mulai menyadari bahwa Olimpiade memiliki banyak keterbatasan yang membuat ia tidak ideal sebagai representasi sepak bola dunia yang sesungguhnya. Pertama, sepak bola di Olimpiade hanya boleh dimainkan oleh pemain amatir, bukan profesional. Kedua, Olimpiade bukan milik sepak bola. Sepak bola hanya salah satu cabang dari puluhan olahraga yang dilombakan. Artinya, sepak bola tidak punya panggungnya sendiri. Disinilah FIFA menyadari sesuatu. Jika sepak bola benar-benar ingin punya identitasnya sendiri di level dunia, maka dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sepenuhnya milik sepak bola. Sebuah turnamen khusus antar negara yang berdiri sendiri, bebas dari bayang-bayang Olimpiade yang berada di bawah kaki International Olympic Committee. Di sini kita perlu berkenalan dengan satu nama, yaitu Jules Rimet. Sosok yang mencetuskan pagelaran akbar 4 tahunan yang selalu kita tunggu-tunggu. Rimet sendiri adalah presiden FIFA yang menjabat sejak 1921. Ia punya visi yang sangat jelas, menciptakan turnamen sepak bola dunia yang benar-benar independen. Tapi ada beberapa masalah besar untuk mewujudkan visi tersebut. Pertama, FIFA saat itu belum memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meyakinkan negara-negara besar agar mau ikut serta. Banyak pihak yang meragukan visinya bisa terwujud. Bagi mereka, visi itu terlalu ambisius untuk ukuran organisasi yang bahkan belum punya kekuatan penuh. Kedua, hubungan FIFA dan IOC jauh dari kata harmonis karena benturan ego dan kepentingan yang besar. IOC tidak ingin melepas sepak bola dari ekosistem Olimpiade, dan IOC ingin sepak bola tunduk pada aturan amatirisme mereka yang kaku. Sementara FIFA punya kemauan yang sebaliknya. Mereka ingin turnamen di mana negara-negara bisa menurunkan pemain terbaiknya tanpa peduli mereka amatir atau profesional. Ketiga, transportasi dan biaya perjalanan. Di era 1920-an, penerbangan komersial belum semodern sekarang. Satu-satunya cara untuk berpergian jauh adalah menggunakan kapal laut yang membutuhkan waktu lama. Dari Eropa ke Amerika Selatan saja bisa memakan waktu lebih dari 2 minggu di lautan. Belum lagi soal biaya. Mengirim satu tim nasional dengan pemain, pelatih, dan staf ke benua lain adalah pengeluaran yang luar biasa besar. Jadi tidak heran kalau banyak pihak yang mengatakan bahwa visi Jules Rimet terlalu ambisius, tidak realistis, dan tidak akan pernah terwujud.
Bagi Rimei, anggapan mustahil dari dunia itu adalah ancaman besar bagi masa depan sepak bola. Jika proposal turnamen independennya ditolak oleh negara-negara anggota dan berakhir gagal sebelum sempat dimulai, legitimasi FIFA akan hancur. Sepak bola akan selamanya tunduk di bawah kendali Olimpiade IOC dan mimpi untuk menyatukan dunia lewat sepak bola akan terkubur selamanya sebagai lelucon sejarah. Tapi, Jules Rimet tidak berhenti. Setelah bertahun-tahun berjuang, momen yang ditunggu FIFA akhirnya datang. FIFA secara resmi menyetujui penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia pertama. Dari beberapa negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, pilihan terakhir jatuh ke Uruguay. Kenapa Uruguay? Uruguay saat itu adalah kekuatan sepak bola terbesar di dunia dan sudah terbukti di panggung internasional dengan menjuarai sepak bola Olimpiade 2 kali berturut-turut pada tahun 1924 dan 1928. Selain itu, Uruguay juga menawarkan diri untuk menanggung sebagian biaya perjalanan beberapa peserta, mengingat betapa mahalnya perjalanan lintas benua pada saat itu. Sayang, meski dengan tawaran yang cukup menjanjikan tersebut, respon dari negara-negara Eropa sangat mengecewakan. Jarak yang jauh, biaya yang tinggi, dan ketidakpastian membuat banyak federasi Eropa memilih untuk tidak mengirim tim. Bahkan beberapa secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Pada akhirnya, hanya 4 negara Eropa yang benar-benar berangkat ke Uruguay. Walaupun begitu, turnamen harus tetap berjalan. Pada tahun 1930, Piala Dunia pertama resmi digelar di Montevideo, Uruguay dengan 13 negara yang berpartisipasi. Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, dan Peru mewakili Amerika Selatan. Prancis, Belgia, Rumania, dan Yugoslavia mewakili Eropa. Sementara Amerika Serikat dan Meksiko mewakili Amerika Utara dan Tengah. Pertandingan demi pertandingan berlangsung, dan dunia untuk pertama kalinya menyaksikan pagelaran yang fokusnya pada sebuah turnamen sepak bola dunia yang sesungguhnya. Babak final Piala Dunia saat itu menyajikan derby Amerika Selatan yang panas, Uruguay melawan Argentina. Dua negara tetangga yang sama-sama lapar akan gelar ini. Di edisi pertamanya, Uruguay berhasil keluar menjadi juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola setelah berhasil menekuk Argentina dengan skor 4-2. Di depan puluhan ribu penonton yang memenuhi stadion, Jules Rimet menyaksikan mimpinya yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil akhirnya jadi kenyataan. Sebuah awal yang sempurna untuk sebuah kompetisi baru. Kesuksesan di Montevideo menjadi bahan bakar untuk edisi-edisi selanjutnya. Sepak terjang Piala Dunia terus berlanjut, membawa ambisi sepak bola melintasi samudra ke tanah Eropa. Piala Dunia 1934 digelar di Italia. 4 tahun setelahnya digelar di Prancis. Turnamen ini perlahan tumbuh dan mendapat perhatian lebih. Sayang, di masa pertumbuhannya, Piala Dunia harus menghadapi realitas konflik global yang hampir menghentikan keberlangsungannya secara permanen. Great Depression atau krisis besar yang melanda ekonomi global di akhir 1920-an hingga 1930-an menyebabkan kondisi keuangan banyak negara sangat buruk. Ketegangan politik internasional juga meningkat tajam, membuat hubungan antar negara kian memburuk. Hal itu tentu saja membuat dunia dibayang-bayangi perang, dan ketakutan atas bayang-bayang tersebut menjadi kenyataan di tahun 1939, yaitu Perang Dunia Kedua pecah. Dampaknya langsung melumpuhkan agenda FIFA. Turnamen edisi keempat yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1942 harus dibatalkan karena dunia sedang berperang. Pun ketika Perang Dunia berakhir, harapan untuk segera menggelar turnamen sepak bola dunia itu kembali pupus di tahun 1946 dikarenakan dunia belum pulih sepenuhnya, infrastruktur hancur, ekonomi masih lumpuh, dan banyak negara-negara masih berjuang untuk bisa bangkit
dari reruntuhan konflik global terbesar dalam sejarah manusia. Untuk sebuah turnamen yang baru saja lahir, ini merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungannya. Masa depan Piala Dunia berada dalam ketidakpastian yang tinggi karena tidak ada satupun negara yang sanggup atau bersedia menjadi tuan rumah pasca Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya pada Kongres FIFA 1946 di Luxembourg berhasil maju menjadi satu-satunya negara yang bersedia mengajukan diri sebagai tuan rumah dengan syarat turnamen digeser ke tahun 1950 dari rencana awal FIFA yang menargetkan agenda di 1949. Pada tahun 1950, turnamen ini kembali digelar di Brazil. Meskipun banyak negara masih absen, Piala Dunia 1950 menjadi titik awal kebangkitan turnamen yang sempat tertidur pulas selama satu dekade itu. Perlahan tapi pasti turnamen ini mulai tumbuh kembali. Edisi demi edisi berlalu. Setiap 4 tahun sekali, dunia kembali berhenti sejenak untuk menyaksikan sepak bola di panggung terbesarnya. Jumlah peserta bertambah, minat global meningkat, dan Piala Dunia mulai menemukan bentuknya sebagai fenomena yang benar-benar global. Satu abad telah berlalu. Piala Dunia yang dibuat FIFA telah berkembang menjadi turnamen olahraga terbesar di muka bumi. Dan semua itu berawal dari sebuah visi seorang pria bernama Jules Rimet yang dulu dianggap terlalu ambisius. Dari sebuah turnamen yang hampir tidak pernah terwujud, dari negara-negara Eropa yang menolak hadir karena tidak mau menempuh perjalanan berminggu-minggu di atas kapal laut, dari 2 edisi yang hilang karena dunia sedang hancur oleh perang, Piala Dunia selamat dari semua itu. Dan tidak hanya selamat, ia berkembang menjadi sesuatu yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan Jules Rimet sekalipun.